Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita masih melanjutkan kitab Rut. Minggu lalu kita udah bahas satu oknum yang bernama Orpa. Orang yang sudah setengah jalan, tapi karena ada kesulitan, ada masalah, akhirnya mundur dari Tuhan. Akhirnya lari dari Tuhan. Orang yang gak konsisten dengan imannya, yang gak tahan dengan benturan, gak tahan dengan masalah, orang-orang yang selalu cari amannya. Inilah Orpa. Kemarin juga kita udah bahas tentang Rut. Rut yang begitu konsisten. Bahkan ketika mertuanya sudah bilang, percuma kamu ikut aku, udah gak ada harapan kok. Aku juga udah gak punya keturunan. Gak mungkin ada yang bisa menolong kamu. Gak mungkin ada harapan lagi. Tapi Rut bilang apa? Bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku, di mana kau mati di situ aku mati. Ini pernyataan yang luar biasa. Dia meninggalkan bapak ibunya, dia meninggalkan tanah kelahirannya. Dia pergi ke bangsa yang tidak dikenal. Dan di situ pernyataan imannya. Dia terpaut dengan Naomi. Dia mengerti apa arti covenant atau perjanjian. Saudaraku simak baik-baik, saya ulang sedikit. Covenant bicara soal kesetiaan Tuhan. Saya ulang, covenant itu bicara soal kesetiaan Tuhan dan kesetiaan kita. Salah satu bentuk covenant adalah perkara kutuk dan berkat. Minggu lalu kita udah bahas. Itu soal covenant. Jadi covenant itu perjanjian antara dua belah pihak. Oleh sebab itu, dalam kutuk dan berkat, itu dikatakan gini, kalau engkau baik-baik mendengarkan suatu suara Tuhan Allahmu, dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini menjadi bagianmu. Dan kalau engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka kutuk ini akan menjadi bagianmu. Itulah covenant. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Kita bisa bersaksi di situasi kita seperti apapun. Dan kesaksian itu bukan dipengaruhi soal banyaknya harta yang kita punya atau berapa banyak uang yang kita punya. Tidak ada hubungannya. Tapi kesaksian kita itu bergantung ada tidaknya Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi kesaksian kita itu bergantung ada tidaknya Allah di dalam diri kita. Jika ada Allah di dalam diri kita, otomatis hidupmu adalah kesaksian. Otomatis hidupmu adalah kesaksian. Kalau ada Allah di dalam hidupmu. Kita dirindukan Tuhan untuk tetap dapat setia di tengah badai-badai kehidupan kita. Di tengah masalah-masalah, gempuran-gempuran persoalan yang kita hadapi. Tuhan mau kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Kita tetap setia sampai pada akhir. Rut itu stabil imannya. Dia bertahan di tengah kesukaran hidup. Coba saudara bayangin begini. Mentornya Rut siapa? Mentornya Rut siapa? Naomi. Betul? Ya, coba saudara perhatiin. Misalnya, Ibu Kusuma punya mentor Pak Yogo. Misalnya.
Misalnya, Ibu Kusuma meneladani Pak Yogo, misalnya. Terus kemudian udah ikut Pak Yogo nih. Wah, pelayanan bareng Pak Yogo. Wah, pokoknya heboh lah sama Pak Yogo. Terus kemudian di tengah jalan Pak Yogo mengalami benturan dan dia bilang gini, ngapain lu percaya Tuhan? Udahlah, gak usah percaya lagi sama Tuhan. Tuhan itu jahat kok. Bisa bayangin gimana Bu rasanya Bu? Rasanya iman ibu seperti apa? Bisa bayangin Bu? Kacau ya, luar biasa. Dan itu yang dialami Ruth. Setuju gak? Itu yang dialami Ruth. Dia mementori seorang Naomi. Tapi begitu dia mementori Naomi, Naomi bilang gini, udahlah, udah gak ada harapan kamu ikut aku. Udah gak mungkin kamu ikut aku lagi, udah gak ada harapan. Aku udah gak punya keturunan, gak mungkin. Pulang aja lah, pulang. Orpa pulang. Ruth gak, Ruth stabil. Coba saudara bayangin, Saudara menghadapi gempuran seperti itu. Dan sepertinya gak ada lagi jalan keluar dalam hidup kita. Sepertinya udah gak ada lagi pertolongan dalam hidup kita. Coba saudara bayangin, saudara tetap stabil seperti Ruth. Gue tetap ikut Tuhan apapun yang terjadi. Tetap saya mau ngikut Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun langitku gelap, walaupun jalanku buntu, aku tetap percaya Tuhan selalu bersama dengan aku. Waduh, saya bilang gak gampang lu masuk ke dimensi ini. Gak gampang masuk ke dimensi ini, gak gampang kita masuk ke dimensi Ruth. Yang imannya begitu stabil di tengah kesukaran hidup. Bisa gak saudara bayangin seorang mentor tiba-tiba lemah, loyo, dan sepertinya bilang, udahlah lu pulang aja, kembalilah ke Allahmu. Udah gak usah sembah Tuhan lagi. Kenapa? Gak ada harapan lagi kok. Bisa gak saudara bayangin seperti itu? Kemudian Ruth tetap bertahan. Dan dia tetap ikut Tuhan. Dia gak kabur. Coba ya saudara bayangin, begitu mudah kita ikut Tuhan di tengah-tengah hari yang cerah. Tapi coba saudara bertahan ikut Tuhan di tengah badai. Coba saudara punya iman yang stabil, tetap bisa bersyukur di dalam keadaan yang sesulit apapun. Sesukar apapun saudara tetap bertahan. Itulah iman yang dimiliki oleh seorang Ruth. Ruth terbukti teguh. Dia stabil walaupun sukar. Sekarang saudara lihat, saya berpikir satu. Sebenarnya jika Ruth itu adalah saudara dan saya, apa sih panggilan Ruth? Saya tanya, setiap orang di sini punya panggilan nggak? Michael punya panggilan nggak? Ardi punya panggilan nggak? Hah? Dengar panggilan nggak? Semua punya panggilan, setuju? Tahu nggak saudara panggilan saudara apa? Tahu nggak? Kita nggak usah mikir sesuatu yang heboh, yang besar. Gua dipanggil Tuhan untuk ngacak-ngacak kuasa gelap kerajaan iblis. Udahlah, jangan berpikir terlalu begitulah. Kita berpikir hal-hal simple. Saya ngajak saudara berpikir hal simple hari ini. Coba saudara taruh di titik saudara sebagai Ruth. Apa panggilanmu? Ayo. Rizka, apa panggilanmu?
Fran, apa panggilanmu? Iya tahu, pelayanan. Semua dipanggil untuk melayani. Apa? Saudara bayangin, Ruth dipanggil untuk apa? Pulang. Pulang. Saudara tolong simak baik-baik. Ruth dipanggil untuk pulang. Dia pulang ikut Naomi. Pulang ke bangsanya, pulang ke Tuhannya. Pulang. Saudaraku, saya ngomong sama saudara nih, semua kita punya panggilan. Apa panggilanmu? Panggilan yang pertama adalah pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah kita dan jadi berkat mulai dari Yerusalem. Kita dipanggil untuk pulang ke rumah dan jadi berkat mulai dari Yerusalem kita. Mulai dari hal-hal simpel di sekitar kita. Kita mungkin bilang, Pak, nggak mungkin Pak. Suamiku begini modelnya. Istriku begini modelnya, bawelnya luar biasa. Suamiku, waduh luar biasa Pak pemarahnya. Galaknya luar biasa. Saya bilang, untuk itulah kamu dipanggil. Untuk memenangkan orang-orang aneh di sekitarmu. Saudara ngerti nggak panggilan Tuhan atas hidup saudara? Sekarang coba lihat. Ini mirip dengan Ruth. Di Markus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Markus 5 ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian. Ya, jadi ini orang legion yang kerasukan legion, kemudian diusir roh-roh jahatnya. Terus yang tadinya seperti orang gila kerasukan, seperti orang-orang gila lah. Terus orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Terus ayat 16. Ayat 16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Iya, terus Ayat 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Terus Yesus diusir. Habis dia ngusir roh-roh jahat lari ke babi, Yesus diusir. Terus Ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Nah, orang yang kerasukan ini bilang gini, Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun, engkau pergi aku ikut. Terus Ayat 19, Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. ya, lihat ya. Saudara bisa ngerti nggak? Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Lihat, dia mau ikut Yesus tapi Yesus bilang pulang. Kamu harus jadi saksi mulai dari rumahmu. Di mana engkau ditempatkan, engkau harus jadi saksi di situ. Terus Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Dekapolis itu deka artinya 10. Dekapolis artinya 10 kota. Bisa bayangin orang yang tadinya kerasukan, dia mau ikut Yesus tapi Yesus bilang pulang. Dan dia mulai bersaksi mulai dari rumahnya. Dari rumahnya sampai ke 10 kota. Jadi jangan pernah ngomong kalau engkau tidak dipanggil Tuhan dan tidak punya panggilan. Semua di sini saya yakin punya panggilan. Panggilan yang pertama adalah pulang dan jadilah berkat dimanapun kau ditempatkan. Saya ulang, pulang dan jadilah berkat dimanapun kau ditempatkan. Ayat 20, udah ya. Terus? Segala apa Oke, yang telah sudah. Jadi ngerti ya? Semua di sini punya panggilan nggak?
Punya? Gimana panggilanmu? Jadi berkat dimanapun kau ada. Dimanapun. Mau di rumah, mau diperhadapkan dengan orang-orang aneh di sekitarmu, tetap engkau bisa jadi berkat bagi mereka. Saya bilang sama saudara, kita nggak usah ngomong, Pak, tapi suamiku aneh, tapi istriku aneh. Untuk itulah kamu dipanggil. Supaya engkau tidak jadi aneh seperti mereka. Supaya engkau mewaraskan orang-orang yang tidak waras itu. Ngerti gak? Gimana caranya engkau mewaraskan orang-orang yang tidak waras? Kalau engkau sendiri gak kuat di dalam firman, engkau pun jadi tidak waras. Setuju? Berapa banyak rumah tangga yang hancur? Istri begitu, suami ngomong, dilawan, suami begitu, istri dilawan, berantem terus kerjaannya. Rame di rumah. Suami ngomel terus kerjaannya. Istri ngomel terus kerjaannya. Di situ kamu ditempatkan, di situ kamu harus jadi berkat. Tuhan boleh gak ganti Tuhan yang begini? Gak bisa, kamu dipanggil dan di situ. Kamu dipanggil di situ. Supaya kamu menangin itu. Mau? 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 Ini panggilan yang paling bawah loh, paling dasar loh. Kita nggak usah mikir, aduh Pak, saya sibuk, saya pelayanan di luar, pelayanan di luar, pelayanan di luar. Saya sibuk pelayanan di luar, pelayanan ini, banyak panggilan ini, panggilan itu. Nggak usah pikir itu dah. Lu dipanggil bini aja nggak nyaut. Dipanggil suami aja nggak nyaut. Biarin aja, gue belagak nggak denger. Kita mau neduhin, maaf ya, kita mau neduhin orang-orang yang lagi ngamuk-ngamuk di luar sana. Di rumah kita yang ngamuk. Istilahnya lu mau nyembuhin orang sakit di luar sana, lu masih sakit. Justru lewat penyakit orang yang ada di sekitar kita, kita cari solusinya supaya kita tidak sakit dan kita bisa menyembuhkan orang sakit itu. Amin. Saya bilang sama saudara, kalau ketemu orang sakit, jangan ikut sakit. Oke? Kalau ketemu orang sakit, itu adalah panggilanmu. Panggilanmu untuk menyembuhkan yang sakit. Gak usah pusing yang di luar jauh-jauh deh. Pak, saya dipanggil Tuhan ke Amerika. Saya dipanggil Tuhan ke Iran, Pak. Untuk berdoa stopin rudal-rudal. Nggak usah pikir itu deh. Di rumah lu yang jadi rudal kok. Di rumah, kita yang lebih kejam dari rudal-rudal itu. Berhentilah yang jadi seperti itu. Setuju? Oke, di sini setuju ya. Ntar pulang tetap setuju. Kita udah ada empat nih. Ada 4 oknum yang kita mau bahas. Yang pertama siapa? Orpa. Kita udah bahas. Kedua, Ruth. Kita udah bahas. Yang ketiga sekarang, Naomi yang kita mau bahas. Naomi itu orang yang pahit hati. Naomi itu adalah tipe orang yang pahit hati, tapi gak tinggalin Tuhan. Nah, ini paling banyak di gereja. Sorry, maaf. Tolong panggil yang di depan dong, agak berisik ketawa-tawa. Oke.
Coba denger ya, coba denger ya. Naomi itu tipe orang yang lagi pahit hati, tapi gak tinggalin Tuhan. Nah ini tipe ini paling banyak di gereja. Di gereja nih orang-orang datang nih, tapi hatinya banyak yang pahit. Pahit sama siapa? Pahit sama keadaan, pahit sama Tuhan. Banyak nih orang-orang kayak gini di gereja. Coba lihat Rut 1 ayat 20 sampai 22. Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ya, jadi ngelihat ya, simak ya. Di sini dibilang, jadi Naomi lagi jalan masuk ke kotanya, ke Bethlehem. Di sana orang-orang bilang, Naomi kah itu? Naomi bilang, jangan panggil aku lagi Naomi. Naomi itu pleasant, menyenangkan. Panggil aku Mara, si pahit. Dia bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku si pahit. Kenapa? Hatinya udah pahit. Ngerti tidak? Banyak ya orang kayak gini di gereja. Pelayanan tetap, ibadah tetap, hatinya pahit. Gue doa begini gak dijawab, gue doa begini gak dijawab, gue minta ini gak dijawab, gue minta ini gak dijawab. Ini tipe Naomi. Ini orang tipe Naomi. Orang-orang yang datang ke gereja, hatinya tapi pahit. Banyak kepahitan di situ. Banyak sekali persungutan di dalam hatinya. Coba lanjutkan. Jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku si pahit. Panggil aku Mara, si pahit. Biasanya begini ya, Tuhan kasih nama orang, merubah nama orang dari Sarai menjadi Sarah. Oke? Tuhan rubah nama orang. Tuhan rubah dari yang gak bagus jadi bagus. Nah ini Naomi dari yang bagus dirubah sama diri dia sendiri jadi gak bagus. Kenapa? Karena hatinya gak bagus. Karena hatinya lagi gak bagus, dia ngerubah diri dia sendiri. Dia rubah namanya dari si pleasant, si menyenangkan, jadi si pahit. Terus, 21. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Lihat ya, pahit gak dia? Aku pergi tangannya penuh, aku pulang tangan kosong. Terus? Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku dan Maha Kuasa yang telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Iya. Kenapa kamu panggil aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi. Jadi di sini bahasanya gini. Tuhan itu datang untuk menentang aku. Jadi semua yang aku minta itu gak dapet. Aku gak ditolong sama Tuhan. Ini orang pahit nih, kayak Naomi nih. Terus ayat 22. Ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut. Perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saya tanya sama saudara, Naomi diberkati Tuhan gak? Naomi akhirnya diberkati Tuhan gak? Akhirnya diberkati Tuhan. Jadi saya bilang sama saudara, kalau saudara lagi pahit hari ini, dan saudara gak pernah ninggalin Tuhan sampai hari ini, percayalah suatu hari saudara akan dipulihkan Tuhan. Tapi syaratnya satu, kalau kamu dengar suara Tuhan hari ini, jangan pahit lagi. Bilang, kalau saya dengar tuh suara Tuhan hari ini, saya gak boleh pahit lagi.
Tuhan itu baik. Amin. Saudara lihat ya, Naomi itu akhirnya diberkati Tuhan. Lihat, Rut 4 ayat 15. Rut 4 ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Lihat, pada waktu rambutmu sudah putih, kamu tetap dipelihara sama Tuhan. Dan ini luar biasanya. Luar biasanya, sobat saudara baca. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ini punya menantu yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Coba saudara bayangin ya. Rut kehilangan berapa anak laki? Dia dapat berapa anak? Berapa? Di situ dibilang lebih dari 7 anak laki-laki. Satu menantu yang namanya Rut itu lebih dari 7 anak laki-laki. Jadi pertanyaan saya sekarang, Naomi sebenarnya kerugian atau keuntungan? Naomi sebenarnya keuntungan dapat Rut. Nah sekarang kalau kita ngelihat antara mertua sama mantu, susah ya jadi kayak gini ya. Sulit ya. Mertua sama mantu itu sulit sampai kayak begini. Kenapa? Udah susah lah. Tapi bukan nggak mungkin. Kalau saudara punya hati yang benar, lurus sama Tuhan. Benar loh. Kalau saudara adalah seorang menantu, atau kalau saudara adalah seorang mertua, saudara doakan buat menantumu, saudara akan dapat seperti 7 anak laki-laki. Wih, luar biasa loh. Bahkan sekarang mertua sama menantu, aduh itu udah kayak Mike Tyson sama Holyfield. Sampai saya kaget loh, ini beneran saya kaget. Saya lihat itu ada satu restoran, dibilang cabe mertua katanya. Cabe mertua. Saya bilang maksudnya apa? Saya baca cabe mertua. Katanya lebih pedas dari mulut mertua. Lebih pedas dari lidah mertua. Waduh, itu capnya antara mertua sama mantu itu udah gondok-gondokan kayak gitu. Sekarang bisa nggak saudara? Kalau saudara adalah seorang menantu, jadilah menantu yang baik yang mengasihi mertuamu. Amin. Rizka sama Vera. Amin. Rizka Vera tambah buat di satu di belakang. Lihat ya, Naomi pahit hati, tapi dia nggak tinggalin Tuhan. Tipe ini paling banyak di gereja. Pahit hati, tapi tetap pelayanan, tetap ibadah, nggak tinggalin Tuhan. Orang seperti ini, kalau saudara tetap cari Tuhan, saudara pasti akan dapat jawaban dari Tuhan. Tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan. Saya bilang ya, Naomi itu kayak fallen mentor. Mentor yang gagal. Yang dimentorin malah disuruh pergi. Karena dia sendiri kecewa dan pahit hati. Saya bilang ya sama saudara, simak ya. Orang yang selalu ngeliat penderitaannya. Simak ya, tolong simak. Orang yang selalu ngeliat penderitaannya, nggak bakal dia bisa ngelihat jalan keluar yang ada di depan matanya. Ngerti gak? Orang yang selalu ngelihat ke dirinya dan ngelihat dia nih orang yang menderita, gue orang miskin, gue orang susah, gue gak punya apa-apa, gue sakit-sakitan. Saya bilang kalau saudara ngelihat ke diri saudara terus, saudara mengasihani diri saudara terus, saya bilang saudara gak pernah ngelihat jalan keluar yang ada di depan mata saudara.
Saudara nggak akan pernah ngelihat jalan keluar yang ada di depan. Buktinya mana Pak? Nih lihat buktinya ya. Rut 1 ayat 11. Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti?" Oke, lihat di sini. Pulang anakku, nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi anak laki-laki. Nggak ada lagi yang bisa nolong kamu. Ngerti tidak? Ya, lihat. Jalan keluarnya lihat. Rut 2 ayat 1. Rut 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Iya, 8. Ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan." Iya. Jadi ini Rut ini diperhatikan sama Boas. Terus ayat 9. Ayat 9. "Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau." Pasti Rut ini cantik. Kenapa? Karena sampai Boas memperhatikan dia, bukan berarti Boas naksir di sini. Nggak dibilang Boas itu sudah jatuh cinta, belum. Tapi di sini dibilang, dia ngomong sama pekerja laki-laki, jangan ganggu ya perempuan itu. Kenapa? Karena mungkin setiap kali ada perempuan cantik diganggu di situ. Makanya dia bilang sama pekerja-pekerjanya, jangan ganggu ya yang itu ya. Terus? "Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Iya. Jadi saudara perhatiin. Jadi dalam hukum memungut jelai begini. Jadi ini kan panen nih. Saya ngambil jelai nih. Saya pemanen. Saya ambil jelai. Nah, ada jelai yang jatuh, itu nggak boleh dipungut lagi. Yang udah jatuh, itu nggak boleh dipungut lagi. Kenapa? Karena itu haknya orang miskin. Ngerti nggak? Jangan sampai saudara udah jatuh, belum 5 menit. Jadi itu hak orang miskin. Di Ulangan 24 itu diatur. Jadi si Rut ini janda, dia ngikutin pekerja di belakang. Yang di belakang ngambil jelai, yang jatuh dipungut sama janda, sama orang-orang miskin. Dan luar biasanya, Boas bilang, banyakin yang jatuh ya. Banyakin yang jatuh buat Rut. Kenapa? Karena dia baik hati. Banyakin yang jatuh. Kalau saudara lihat nanti di ayat 15 sekian, sampai sekian, Rut itu bawa pulang 1 eva. Yang kurang lebih, apa yang dia dapat dari jelai-jelai yang jatuh untuk orang miskin itu? Dia dapat 30 kiloan. 15, ayat 15. Rut 2 ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Siapa yang memerintahkan? Boas. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Jangan dia diganggu ya, biar dia pungut aja. Terus? 16. Ayat 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit. Lihat ya, kamu harus sengaja loh. Jadi kadang Tuhan memberkati kita dengan cara yang aneh. Saudara nggak sadar, sebenarnya Tuhan lagi memberkati saudara setiap hari. Tapi dengan cara yang kita nggak sadari. Walaupun saudara bilang, waduh Pak, banyak salah saya belum selesai Pak, masalah saya banyak Pak, masalah ini begini Pak, masalah begini bertubi-tubi Pak. Enggak apa-apa, tapi Tuhan memeliharamu dengan sempurna. Tuhan bilang, kamu aku pelihara dengan sempurna.
Lihat di sini Ruth. Dia bilang sengajain ya banyak yang jatuh. Kenapa? Karena dia orang yang berkenan di hatinya. Terus? Menarik sedikit-sedikit dari ogokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nggak boleh ada orang yang ngasarin dia. Terus 17. Ayat 17, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Lihat ya, saudara sekarang bawa galon 20 kilo aja udah ribut banget ya. Waduh berat begitu. Bahkan yang laki-laki, gue gak bisa ngangkat, udah gak bisa. Lihat Ruth, perempuan, janda muda, dia bisa ngangkat 30 kiloan, seeva jelai. Lihat, kadangkala Tuhan bisa pakai orang dengan cara-cara yang hebat untuk menjadi kesaksian. Tapi Tuhan juga bisa pakai janda yang biasa, yang gak diperhitungkan orang. Tuhan bisa pakai untuk mengakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jangan pernah menganggap aku cuman ibu rumah tangga. Saya bilang sama saudara, kalau engkau gak ada, rumah tanggamu juga gak ada. Gak komplit. Justru karena kamu ada, rumah tangga itu bisa bertahan. Jangan pernah bilang, saya nih gak ada apa-apanya, saya bisa apa, minimal lu pulang dulu deh jadi berkat. Setuju gak? Terus lanjutkan 18. Ayat 18, diangkatkannya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Diangkatnya lah itu, bisa bayangin loh, 30 kilo dia angkat loh. Saya bilang, ini Ruth atau Yogo? Kuat banget loh, perempuan loh. Saya boleh bilang, waduh ini perempuan mungkin kita bilang cantik sekarang, bisa ngangkat 30 kilo coba. Coba bayangin istrinya siapa? Calon istrinya Ishak. Ribka. Coba bayangin, dia kasih minum ontak sekali minum 20 galon. Coba bayangin Bu Maya bawa galon ke atas ini satu galon aja dah. Coba bayangin gimana Bu, rontok gak? Ibu bawa 20 coba Bu. Saya yakin ibu kurus tiba-tiba Bu. Ini lihat loh, zaman dulu itu gak ada kendaraan, gak bisa manggil Grab. Bisa bayangin dia bawa 30 kilo jelai. Terus masuk ke dalam kota lagi. Terus ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. 19. Ayat 19. Ruth mungkin ditanya sama mertuanya gini, lu ajak duit lu belanja di mana? Lu belanja di mana lu? Ngejarah di mana lu? Lu kok bisa banyak duit gini, bisa dapat 30 jelai? Bisa dapat 1 eva? Bisa dapat begini banyak dari mana? Terus maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. iya, di sini Ruth udah patah semangat, betul gak? Makanya saya bilang, orang yang patah semangat gak mungkin bisa lihat jalan keluar di depan matanya. Dan begitu dia dengar nama Boas, apa yang terjadi di ayat 20? Ayat 20, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati.
Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lihat, begitu dia dengar nama Boas, dia bilang itulah jawabannya, itu jalan keluarnya. Dia kerabat kita dan dia bisa tebus kita. Tadinya kan pahit kan? Tadinya pahit, betul gak? Dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku si pahit. Tapi begitu dengar nama Boas, nah ini dia bisa tebus gue. Ini dia jalan keluarnya. Sekali lagi saya bilang, orang yang hatinya pahit, nggak mungkin lihat jalan keluar yang ada di depan matanya. Nggak mungkin. Saudara harus lepasin dulu pahit hatimu. Baru saudara bisa dengan jelas melihat apa yang ada di depanmu. Kalau saudara perhatiin, begitu masuk di pasal 3, saya bilang sama saudara, itu seni menggoda. Teknik yang dipakai oleh Naomi untuk supaya Ruth bisa menggoda Boas. Itu teknik menggoda. Begitu dia udah pahit hati, begitu dia ketemu jalan keluar, wah ini dia. Nah dia punya langsung bikin strategi. Lu goda ya tuh si Boas. Saya bilang sama saudara, Boas itu pasti jauh lebih tua dari Ruth. Kenapa? Kalau saudara lihat di pasal 3, itu dia sangat kebapaan. Sangat kebapaan dan dia sangat bertanggung jawab. Ruth mungkin umur 20 sampai 30 tahun, antara 20 sampai 30 tahun. Mungkin rentang usianya segitu. Mungkin Boas udah di atas 50 tahun. Mungkin, kemungkinan. Ya. Jadi kalau yang perempuan muda di sini mau dapat yang tua-tua nggak apa-apa. Yang penting berkualitas. Ya. Ingat tapi satu ya, jangan pahit. Jangan pahit hati gitu. Sekarang saya tanya sama saudara, tolong simak semua ya. Orang yang pahit nih cirinya seperti ini nih. Yang pertama ada nggak? Apa? Ya. Coba sebutin aja deh. Orang pahit kayak apa? Nyalain Tuhan. Selalu cari kambing hitam. Orang yang pahit itu selalu cari kambing hitam. Karena dia nggak bisa, karena dia nggak dapet apa yang dia mau, dia mulai nyalain. Ini gara-gara Tuhan. Ini gara-gara ini. Ini gara-gara ini. Sampai dapat bini, lu gara-gara lu gua susah lu. Dapat suami, lu susah lu gara-gara lu. Jadi orang yang pahit itu selalu nyari kambing hitam. Ciri yang pertama itu, betul. Yang kedua apa? Bersungut-sungut, betul. Bersungut-sungut, pinter-pinter di sini. Orang yang pahit hatinya, lihat cara ngomongnya, semua persungutan. Begini, semua serba jelek. Persungutan, itu saya samakan dengan kata negatif. Perkataannya pasti negatif. Orang yang pahit hatinya, ngomongnya pasti negatif. Yang pertama tadi cari kambing hitam, yang kedua negatif omongnya. Yang ketiga, self pity, mengasihani diri sendiri. Kasihannya gue. Kamu hidup di dalam rasa kasihan terhadap diri sendiri. Kita hidup di dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Kita mengasihi diri sendiri terus. Ini self pity. Yang berikutnya apa? Orang yang pahit hati pasti sarkas, kasar, pemarah. Ya, setuju nggak?
Setuju nggak? Orang yang hatinya pahit itu pasti pemarah. Bangun tidur, ku terus marah. Kenapa? Karena dia nggak dapat apa yang dia mau. Dia jadi sarkas. Sarkas, self-pity, kambing hitam, negatif, persungutan, mengeluh. Yang berikutnya, ciri orang pahit apa? Empty, kosong. Nggak tahu apa yang dia buat. Nggak tahu apa yang gua kerjain dah. Pokoknya gua kosong, begini aja lah. Kosong, pokoknya orang yang pahit hatinya pasti kosong. Nggak bisa bikin apa-apa. Orang yang pahit hati itu pasti mandang rendah dirinya sendiri. Dia akan mandang rendah dirinya sendiri. Gue nih memang begini, ya gue udah takdir lah begini. Gue udah susah begini, udah dah. Gue gak bisa bikin apa-apa, no action. Itu pahit hati, pasti no aksi. Nggak ada aksinya, nggak ada yang bisa dia lakukan. Banyak ngomong, nggak ada hasilnya. Itu orang pahit hati itu kayak gitu. No aksi, emptiness, negatif, pendendam. Orang yang pahit hati juga orang yang pendendam. Kalau saudara pengen sesuatu dan saudara nggak dapet, saudara akan dendam loh sama orang. Gampang sekali saudara kepahitan dan gampang sekali saudara dendam sama orang. Setuju gak sih? Lihat ya. Jadi kosong, negatif, sarkas, mengeluh, dendam, self-pity, no action, memandang rendah diri sendiri. Itu ciri orang yang pahit hati. Cari terus kambing hitam. Nah, kalau ada ciri-ciri ini di dalam saudara, saudara adalah orang yang pahit hatinya. Saudara adalah orang yang pahit hati. Stop yang begini. Amin. Ruth kehilangan suami, tapi dia bergerak. Naomi kehilangan suami, dia diam di tempat, no aksi. Ruth bilang, gue mau pergi ngambil jelai. Naomi bilang, ya kamu pergilah, aku di rumah aja. Itu orang pahit kayak gitu. Kenapa? Karena dia memandang dirinya rendah sebenarnya. Gue gak bisa, gue gak mampu. Belum mencoba udah gagal duluan. Itu orang pahit tuh kayak gitu. Oke, Naomi kehilangan suami tapi diam di tempat. Dia mengasihani diri sendiri. Ruth kehilangan suami tapi dia bergerak. Coba saudara perhatiin ya. Kalau saudara lagi pahit hatinya, saudara pengen sesuatu tapi saudara gak dapet. Lihat dah, saudara mulai membenci orang, mulai sebel sama orang, mulai sebel sama si A, si B yang gak bisa diharapin lagi. Saudara mulai kecewa sana, kecewa sini, saudara mulai kasihani diri sendiri. Saya bilang, itu ciri-ciri kamu lagi pahit hati. Sebenarnya kamu pahit hatinya sama keadaan, tapi kamu gak berani ngomong, kamu sedang pahit sama Tuhan. Fair kan? Fair kan? Saya ulang sekali lagi. Kamu sebenarnya pahit hatinya sama Tuhan, tapi kamu gak pernah mau berani ngomong, gue pahit sama Tuhan. Tapi kamu bilang kamu pahit dengan keadaan. Sebenarnya kamu pahitnya sama Tuhan. Pak, kok bisa ngomong gitu Pak? Saya udah ngelewatin masa-masa ini. Gimana caranya kita survive di tengah kepahitan ini? Jangan sampai saudara merubah nama saudara dari si Yeti jadi si Mara. Jangan, nggak boleh. Kita harus rubah nama kita jadi yang baik-baik. Kita rubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Gimana caranya? Jangan pahit hati sama keadaan, apalagi sama Tuhan.
Banyak orang Kristen merasa pahitnya sama Tuhan tapi nggak berani ngomong. Self pity itu bukan solusi. Solusinya adalah loving God. Solusinya itu loving God, trusting God. Kasihi Tuhan, percaya sama Tuhan. Itu solusinya, bukan self pity. Ini adalah tipe orang yang tahu tapi tidak mengenal Tuhan. Saya bilang sama saudara, demi pengenalan, kadang Tuhan membawa saudara pada persoalan. Saya ulang sekali lagi, demi pengenalan, kadang Tuhan harus bawa saudara pada persoalan. Tujuannya, kita harus meninggalkan zona aman kita. Kita dibawa Tuhan masuk ke zona iman Dia. Kita harus tinggalin semua zona aman kita. Kita masuk di dalam zona iman kita. Saudara gak boleh pahit hati ketika saudara lagi ninggalin zona aman saudara. Gak boleh saudara pahit. Naomi pahit sama dengan Tuhan rasa, sama dengan Ayub. Saudara lihat Ayub 10 ayat 1 sampai 3. Ayub 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup. Aku udah bosan hidup ya. Aku mendingan aku mati aja dah. Baru satu tagihan datang. Aduh Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Kita bilang ambil nyawaku Tuhan, baru satu tagihan datang. Saya bilang bini lu yang nanggung lu tagihan. Terus. Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Pahit gak? Pahit jiwanya. Pahit hatinya. Kenapa? Karena dia ngerasa Tuhan gak adil. Kita ngerasa Tuhan gak adil, kita pahit sama keadaan kita. Terus. Ayat 2, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Jangan salahin aku, tapi kasih tahu dong kesalahanku. Tuhan perlu tanggung jawab nih katanya. Kenapa aku ngalamin ini? Terus lanjutkan. Ayat 3, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Lihat ya. Ini Ayub ngomong gini. Lihat. Perhatiin. Apa untungnya sih lu nindas aku? Dia bilang, apa untungnya Tuhan nindas aku? Apa untungnya? Seakan-akan Tuhan jahat ya. Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Ini tahu Tuhan. Pahit hatinya pasti. Saya bilang, kalau saudara hanya tahu Tuhan, saudara akan ngalamin kepahitan hidup saudara. Sampai saudara kenal Tuhan, baru saudara masuk di dalam zona yang baru dalam hidup saudara. Saudara masuk dalam zona yang baru dalam hidup saudara, saudara tidak akan pahit di tengah gempuran sebesar apapun. Saudara tetap bertahan. Ayo Tuhan, berperkara dengan aku. Aku siap. Aku siap. Apapun yang aku harus hadapi, aku siap. Aku gak takut dengan apapun. Ayub 23 ayat 1 sampai 5. Ayub 23 ayat 1. Tetapi Ayub menjawab. Ayat 2. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Aku memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena tangannya menekan aku. Karena tangan Tuhan menekan aku. Tuhan jahat banget di mata Ayub. Terus? Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Terus? Ayat 3. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Terus? Ayat 4, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Saudara perhatiin dari ayat-ayat ini tentang Ayub. Saudara lihat apa? Saudara, bukankah saudara ngelihat kambing hitam di sini? Kambing hitamnya siapa? Tuhan. Saya bilang ya, siapa di sini lagi pahit? Saudara pasti lagi cari kambing hitamnya. Tanpa saudara sadar, saudara lagi nyalain Tuhan atas semua yang apa yang saudara alami. Setuju gak? Terus
dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Aku akan bela diri di hadapan Tuhan. Seakan Tuhan itu nggak adil. Terus, Ayat aku 5. jauh lebih adil dari Tuhan. Terus, Ayat 5, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. oke, lihat ya. Aku akan bela diriku, aku akan memaparkan semua aku ini nggak orang yang nggak bersalah. Kenapa Tuhan menekan aku? Kenapa Tuhan begitu kejam terhadap aku? Hatinya pahit. Saya berharap di sini nggak ada satupun yang pahit hati. Jangan sampai saudara pelayanan, saudara datang ke gereja hatimu pahit jauh dari Tuhan. Saya bilang saudara nggak akan dapat apa-apa. Percayalah, kau tidak akan pernah dapat apa-apa. Sampai kapanpun kau tidak pernah akan melihat jalan keluarnya. Sampai engkau kembali kepada Tuhan dan bersekutu kembali dengan Tuhan. Baru engkau akan lihat jalan keluarnya. Orang yang mengenal Tuhan tahu siapa yang ada bersama dengan dia. Tahu siapa yang lagi berjalan bersama dengan dia. Dan dia tidak akan pernah kecewa dengan keadaan apapun. Sekarang lihat Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Keluaran 15 ayat Maaf, Bu, 22. boleh minta. Oke, makasih. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Terus Ayat 23, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. iya, marah itu pahit hatinya. Arti. Terus Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? lihat pahit gak? Pahit gak? Airnya pahit gak? Pahit. Terus bagaimana? Sungut-sungut kan? Mengeluh kan? Mengeluh kan? Lihat, orang yang pahit pasti mengeluh. Orang yang pahit pasti marah. Ya. Jadi kalau suamimu marah-marah atau istrimu marah-marah, bilang, kamu lagi pahit ya hatinya. Kamu lagi pahit ya. Gimana cara mengatasinya? Lihat, gimana cara mengatasinya? Terus, Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. lihat, kayu ini melambangkan salib. Kayu itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau hatimu pahit, ingat apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidupmu. Kalau hatimu lagi pahit, ingat apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Yaitu hidupnya yang gak bisa dibayar dengan apapun. Oleh sebab itu, begitu air itu pahit, Tuhan bilang apa? Lempar kayu. Begitu kayu masuk ke dalam air itu jadi manis. Hidupmu pahit. Tapi kalau ada salib di dalammu, hidupmu akan jadi manis. Amin. Ya, ingat anugerah Tuhan. Apa yang Dia telah lakukan. Apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidupmu. Ingat akan 4 hal ini. Kalau masalah datang, ingat 4 hal ini. Minimal saudara catat di hati saudara. Apa? 1, koreksi. Koreksi dirimu. 2, percaya. Percaya kepada Tuhan kalau Dia gak akan tinggalinmu. 3, bersyukur kalau Tuhan itu baik dalam segala perkara. 4, tunggu. Bersabar. Jadi kalau ada masalah datang hidupmu, apa yang pertama? Koreksi. Yang kedua, tetap percaya.
Yang ketiga, bersyukur atas segala hal karena Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Yang keempat, sabar, tunggu waktu Tuhan bekerja. Oke? Kalau ada 4 hal ini, saudara pasti tidak akan pernah pahit. Tidak akan pernah pahit. Orang yang pahit adalah orang yang tidak mau koreksi. 2, orang yang tidak percaya. 3, orang yang tidak mau bersyukur. 4, orang yang tidak sabar menunggu. Orang yang 4 hal ini dilanggar, pasti hatinya pahit. Mengapa kita pahit? Sekarang, mengapa kita pahit? Yang pertama, kita bisa pahit karena apa yang orang katakan kepada kita. Apa yang orang katakan tentang kita, itu bisa membuat kita pahit. Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan perkataanku, bukan perkataan orang. Terus, Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. arahkan telingamu kepada ucapanku. Terus, Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. oke. Ini, yang pertama, orang yang pahit, orang bisa menjadi pahit karena apa yang orang katakan tentang kita. Coba saudara perhatiin gini ya. Saudara dibilang gini, sama keluarga, misalnya sama papa atau sama mama, saudara bilang, ini mah anak gue yang paling bego ini nih satu nih. Yang lain anak gue pinter-pinter, ini doang bego satu nih. Saya tanya sama saudara, anak yang mengalami itu, pahit gak hatinya? Pahit? Nah, kalau dia pahit, gimana apa yang terjadi? Dia akan jadi sarkas pasti. Dia akan jadi anak yang kasar. Anak yang berkata selalu negatif. Makanya waktu Tuhan dibaptis, waktu Tuhan Yesus menyerahkan diri dibaptis, langit terbuka, apa yang dia katakan langit? Apa yang dikatakan Allah? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jangan dengerin Michael. Jangan dengerin Ibu Kusuma. Dengerin apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Sekarang saya ulang, dengerin apa kata Tuhan, bukan kata orang. Orang mau bilang engkau bego, orang mau bilang engkau tidak berhasil, orang mau bilang apapun. Tapi kalau Tuhan bilang engkau berharga, engkau mulia, engkau cantik, engkau indah, cukup sudah semuanya. Selesai urusan. Amin. Yang pertama, apa yang orang katakan kepada kita. 2, apa yang orang lakukan kepada kita. Gimana cara mengatasinya? Ketika orang lakukan ini kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ingat, apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Apa yang Tuhan telah lakukan pada kita. Yang ketiga, orang bisa pahit kenapa? 1, karena apa yang orang katakan. 2, karena apa yang orang lakukan. Yang ketiga, apa yang orang telah ambil dari kita. Lihat aja kalau cewek pacarnya diambil orang, waduh pahit. Padahal itu rencana Tuhan. Padahal itu rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan yang jauh lebih baik. Kapan? Tunggu. Nunggu. Kamu nanti dapat aki-aki tapi berkualitas. Kamu dapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Oh, dapat yang terbaik baru amin. Begitu tunggu susah aminnya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu diambil daripadamu, percayalah
Dia sedang menyiapkan yang jauh lebih baik kepadamu. Gampang gak kita ngelewatin ini? Enggak, gampang banget. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu diambil daripadamu, percayalah, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik kepadamu. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Lihat, jangan ada orang menjauhkan diri dari kasih karunia. Nah, banyak orang tanpa sadar dia telah menjauhkan diri dari kasih karunia. Gimana caranya? Pahit dengan apa yang Tuhan berikan buat dia. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Pahit, padahal Tuhan itu adalah sumber kasih karunia. Sementara dia pahit dengan keadaannya. Terus? Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jangan tumbuh akar yang pahit. Terus? Yang menimbulkan kerusuhan. Nah, orang yang hatinya pahit itu akan merusuhkan banyak orang. Lihat aja, kalau ada satu orang pahit di dalam rumah, satu rumah bisa pahit semua. Setuju gak? Woi, dengar. Lihat, kalau ada satu orang pahit di dalam rumah, satu rumah bisa pahit. Gimana Pak caranya? Kamu dipanggil untuk pulang. Tadi ingat, kamu dipanggil untuk pulang. Gimana caranya orang yang pahit ini hatinya jadi manis? Gimana caranya? Dengan cara hidupmu yang manis. Bukan menghindari yang pahit-pahit itu. Setuju? Setuju? Ini panggilan yang pertama, pulang. Jangan kabur. Kalau gitu saya pulang ke rumah orang tua saya. Wah, itu lebih masalah lagi. Oke, panggilan pertama apa? Pulang. Supaya jangan ada yang pahit. Karena akar pahit akan menimbulkan kerusuhan. Ingat, yang pertama kali dirusak siapa? Yang pertama kali dirusak siapa? Dirimu sendiri. Begitu kamu pahit, yang pertama kali dirusak adalah dirimu sendiri. Baru dirimu rusak, baru orang lain rusak di sekitarmu. Kalau nggak mau orang lain rusak, beresin dirimu. Saya ingat satu perkataan dari, ini maaf ya, ini perkataan dari Martin Luther. Dia ngomong begini nih, dia ngomong begini. Simak ya. Martin Luther. Orang Batak bilang Martin Luther. Jadi dia bilang gini, orang yang memberitakan Injil adalah orang yang memindahkan murka kegelapan ke atas kepalanya. Ke atas kepalanya sendiri. Tanpa sadar, begitu engkau memberitakan Injil, kuasa gelap itu gak suka. Dia akan memurka kepada dirimu. Dia akan bikin ulah sama kamu. Dia akan bikin kau bermasalah. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Setuju? Setan atau kuasa gelap akan terus berusaha tarik kita jauh dari Tuhan. Tapi ingat, kasih karunia Tuhan akan terus tarik saudara dekat kepada Dia. Kita dipanggil dalam situasi yang berbeda-beda. Kita dipanggil di tengah keluarga yang bermasalah. Kita dipanggil di tengah lingkungan kita yang bermasalah. Itu cara Tuhan membentuk saudara dan saya. Sekali lagi, kita dipanggil dengan cara yang berbeda-beda. Dengan keluarga yang bermasalah, dengan keadaan yang bermasalah.
Tapi itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan di seluruh hidupnya. Maka orang itu rumahnya sebenarnya kedatangan berkat. Sedang kedatangan berkat. Walaupun kita nggak ngelihat dalam bentuk materi, kita nggak ngelihat dalam bentuk apa, tapi kita lihat dalam bentuk damai sejahtera yang ada di rumah itu. Walaupun kesulitan demi kesulitan menerpa, tapi damai harus tetap ada. Amin. Saya bilang sekali lagi, kalau engkau hatinya pahit, sebenarnya engkau sedang menyalahkan Tuhan, tapi engkau nggak berani ngomong. Oke. Lihat Rut 3 ayat 18. Waduh, ini luar biasa loh. Rut 3 ayat 18. Ini sebelum masuk Rut 4. Rut 4 itu tentang penebusan. Tapi Rut 3 ayat 18 ditutup dengan kata begini. Coba lihat. Rut 3 ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah nanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Jadi gini, istilahnya gini, saudara, sebelum kita masuk ke Rut 4, Rut 4 itu penebusannya. Dan seakan-akan Tuhan ngomong di sini, lu diam aja. Lu diam aja pokoknya. Gue yang berperkara. Lihat aja, Tuhan itu berperkara sampai semuanya selesai. Luar biasa gak? Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Jadi Ruth seakan-akan Naomi bilang gini, lu tenang aja deh, tenang aja, semuanya tenang aja. Tenang aja, jangan pahit aja, yang penting jangan pahit aja. Kamu lihat nanti gimana caranya Tuhan bekerja ganti kamu. Gimana caranya Tuhan membela kamu dengan cara yang adikodrati. Boas menggambarkan siapa? Boas adalah tipologi dari Kristus. Boas itu menggambarkan Kristus atau sang penebus. Kita diam, Tuhan yang kerjakan penebusan buat kita. Sekali lagi, kita diam, tapi Tuhan terus mengerjakan penebusan buat kita. Enggak ada sedikit pun yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Yang kita bisa banggakan cuman Tuhan sendiri. Kita harus tahu dong siapa kita. Siapa saudara, siapa saya. Saudara harus kenal siapa dirimu. Kenal gak saudara sama diri saudara? Kenal? Jumat kemarin Tuhan bilang apa? Saudara harus kenal dulu, tahu dulu siapa. Kamu ini berharga di mata Tuhan. Kamu ini indah, kamu ini mulia. Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku yang menebus engkau, terus? Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Engkau itu kepunyaannya Tuhan. Taruh itu di hatimu, kamu adalah kepunyaan Tuhan. Terus? Ayat 2, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Dimanapun, di situasi apapun Tuhan gak tinggalin kamu. Terus? Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Terus? Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan memakan engkau. Lihat betapa indahnya kita di hadapan Tuhan. Terus? Ya. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Maklumlah orang jonggol, kurang fasih hal-hal yang begini. Gak apa-apa, saya maklumin. Di jonggol memang gak ada bahasa-bahasa begini. Terus? Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku. Karena engkau berharga di mata Tuhan, terus?
dan mulia. Kamu dan, mulia. Terus, dan aku ini mengasihi engkau. aku mengasihi engkau. Terus, Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. lihat ya betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Baca sama-sama deh ini. 3, 2, 1. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi jangan bilang kamu nggak bisa. Jangan bilang kamu miskin. Jangan bilang kamu sakit-sakitan. Karena kamu tetap berharga apapun keadaanmu. Kamu tetap berharga di mata Tuhan. Saudara perhatiin, saya nggak bahas karena ini udah jam segini, saya mau selesain aja deh masalah Ruth ini. Kita saudara perhatiin, jadi Naomi bilang, kalau nanti dipenggirikan, si Boas lagi senang hatinya, kamu hampiri dia, kamu pakai baju yang bagus, kamu kasih wangi-wangian, kamu hampiri dia, kamu goda dia. Naomi bilang gitu. Dan luar biasanya apa? Boas, dia melakukan karakter bapak di situ. Dia tidak setubuhi Ruth. Di tengah-tengah kegelapan dan cuman berdua. Dia tidak menyetubuhi Ruth walaupun Ruth tidur di pahanya. Ini luar biasa loh. Gimana kalau saudara digoda sama beginian? Boas itu punya karakter bapak luar biasa. Jadi saya bilang sama saudara, dan luar biasanya lagi, dia tahu yang namanya peraturan, rule of play-nya. Jadi yang di sini yang saya mau bahas apa? Juru selamat itu tidak breaking rules, tidak melanggar peraturan. Juru selamat itu harus berjalan sesuai dengan peraturan, taat dengan peraturan. Ini karakter juru selamat yang pertama. Dia taat pada peraturan. Saudara lihat di Rut 4. Rut 4 mulai dari ayat 1. Dia tidak melanggar peraturan, justru dia taat sama peraturan. Rut 4 ayat 1. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Boas dari Rut 3, nanti saudara baca sendiri di rumah. Rut 3, Boas mau nebus Rut gak? Udah bilang dia, kalau sampai orang itu gak mau nebus kamu, aku yang tebus. Boas sudah bilang, aku akan tebus. Tapi dia harus dahuluin orang dulu, karena ada orang yang lebih senior. Yang lebih tua. Bayangin kalau Boas sudah tua, ada yang lebih tua lagi. Lihat, dia menghormati senioritas. Dia tidak melanggar peraturan. Dia ikuti peraturan. Lihat, ini ciri juru selamat yang pertama. Tidak breaking rule. Justru dia ikutin aturannya apa. Lihat terus, lanjutkan. Nanti saudara baca sendiri ya, Rut 3 ya. Rut 3 itu gimana caranya Rut menggoda dan gimana caranya Boas itu menjaga dirinya sendiri. Gimana cara Boas menjaga dirinya sendiri dan tidak tergoda. Gimana caranya sifat kebapaannya dimunculkan di situ. Dan dia sebagai seorang penebus itu pasti punya sifat kebapaan. Oke. Terus Rut 4 ayat 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu. Penebus itu siapa namanya? Ini yang saya bilang minggu lalu. Mr. Nobody. Nggak tahulah siapa-siapalah. Pokoknya dia penebus yang lain lah. Terus? Tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Jadi Moab. haknya Naomi udah hilang sebenarnya. Harus ditebus.
Gimana cara nebusnya? Harus ada penebus dari pihak keluarga. Dikembalikan haknya. Terus? Ayat 4. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Si penebus itu bilang, aku tebus. Tapi soal tanah, soal jandanya dia nggak mau. Dan luar biasanya kalau saudara pelajari, Ruth tidak boleh datang ke acara itu. Kenapa? Kalau Ruth datang, si penebus lain ini ngelihat, dia bilang boleh juga nih gue tebus juga sekalian. Ruth gak boleh datang, Ruth harus tinggal. Jadi begitu Boas bilang, oke, kamu mau tebus tanahnya? Oke, gue tebus tanahnya. Dia mau untungnya doang. Tapi terus lanjutkan. Ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lihat loh. Sekarang gini, dia kehilangan milik pusakanya. Si Ruth ini kehilangan milik pusakanya. Dia harus ditebus sama Boas, sama seorang penebus. Begitu dia ditebus sama seorang penebus, milik pusakanya dikembalikan. Oke? Si penebus ini dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat apa-apa. Bahkan begitu dia melahirkan, si Ruth ini melahirkan, disebut gak anak Boas? Anak Naomi. Jadi tipe yang kedua seorang juru selamat itu mau berkorban. Yang pertama taat peraturan, yang kedua siap berkorban. Lihat Lut 4 ayat 16 sampai 17. Rut 4 ayat 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dialah yang mengasuhnya. Terus 17. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang Ulang anak lagi, laki-laki. pada siapa? Naomi. Pada siapa? Naomi. Yang lahirin siapa? Naomi. Ruth. Disebutnya pada Naomi. Telah lahir seorang anak laki-laki. Terus? Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Lihat, perhatiin, jelas gak sekarang? Istilahnya gini, si A punya suami meninggal, ditebus sama si B. Ditebus sama si B. Si A melahirkan anak, tetap anaknya ini diperhitungkan sebagai anak orang yang meninggal. Ngerti gak? Jadi si B yang menebus ini gak dapat apa-apa. Makanya si penebus lain itu bilang gini, oke tanahnya gue tebus, tapi perempuannya nggak bisa. Lu harus tebus dua-duanya. Jadi seorang penebus itu harus rela berkorban. Ngerti gak? Nah kalau saudara pelajari kitab Rut ini, benar penebus itu harus berkorban kok. Saya udah bilang tentang kinsman redeemer, penebus kerabat. Itu syaratnya memang begitu. Dan orang yang menebus ini harus orang yang punya kemampuan, punya power. Lihat, Boas punya power gak? Saudara perhatiin di Rut 4 ayat 1, dibilang begitu Boas datang, Boas bilang, hei sini semuanya, 10 orang tua-tua, sini semuanya, duduk. Semuanya duduk loh, sit, semuanya. Semuanya duduk langsung. Boas punya kuasa begitu. Lihat, Boas punya kuasa. Lihat, sampai penebus lainnya dibilang duduk situ, duduk loh. Boas punya kuasa. Tapi dia mau berkorban. Yesus punya kuasa. Tapi dia mau berkorban buat kita.
Kenapa? Karena kita dianggapnya berharga. Saya bilang sama saudara, stoplah pahit hati. Setuju? Dan yang ketiga, seorang penebus itu harus memasukkan orang asing ke tengah keluarganya. Gimana caranya? Nih, perhatiin ya, perhatiin. Boas, dia harus bawa orang asing. Orang asingnya siapa? Rut itu orang Moab, orang asing. Bukan orang Yahudi, bukan orang Yehuda, bukan orang apa. Dia orang asing. Dibawa masuk ke dalam keluarga, menjadi bagian dalam keluarga. Ini yang diperlakukan oleh Yesus. Kita nih orang asing, saudara dan saya semua nih orang asing. Kita bukan orang Yahudi. Saudara bukan orang Israel. Kalau saudara orang Israel, saudara pergilah sana. Saudara bukan orang Israel, tapi saudara masuk dicangkokkan di situ sebagai bagian dari keluarga Allah. Wih, luar biasa loh. Dan Boas melakukan itu. Paskah, orang Israel keluar dari Mesir. Setuju? Hari Paskah itu memperingati orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian 50 hari kemudian itu Pentakosta. Pentakosta itu menggambarkan turunnya hukum, 10 hukum. Dan juga menggambarkan hari panen. Dan di situ pada waktu panen, betul gak? Terjadi panen, terjadi penebusan. Ini menggambarkan Pentakosta. Peristiwa Rut ini menggambarkan Pentakosta. Jadi pada waktu panen terjadi penebusan. Lihat ya, lihat ya. Begitu Pak Petrus berkhotbah 50 hari setelah hari Paskah, apa yang terjadi? Orang-orang asing percaya Yesus. Di situ Yesus sebagai seorang penebus membawa masuk orang asing ke dalam keluarganya. Hebat ya? Sebagai pengetahuan sedikit. Jadi ini 3 ciri khas yang saudara bisa lihat dalam peristiwa Rut tentang juru selamat. Juru selamat itu taat peraturan. Juru selamat itu rela berkorban. Juru selamat itu pasti akan membawa masuk orang luar ke dalam keluarga. Dan saudara lihat ya, ini hebatnya sampai saya bilang sama istri saya, perhatiin. Nggak ada seorang pun punya 3 jabatan sekaligus. Misalnya gini, Daud itu seorang nabi dan seorang raja. Setuju gak? Setuju? Tapi dia itu bukan nabi, raja, dan imam. Nabi, raja, dan imam. Makanya Saul, dia nabi, dia juga raja. Saul, waktu dia mempersembahkan korban, dia nggak diperkenan Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan imam. Imam harus dari keturunan Lewi. Sementara raja dari keturunan Yehuda. Raja cuma dari keturunan Yehuda. Imam itu dari Lewi. Jadi Daud itu raja. Daud itu nabi. Tapi Daud gak bisa jadi imam. Gak pernah bisa jadi imam. Kenapa? Karena dia bukan orang Lewi. Tapi Yesus punya 3 jabatan. Nabi, imam, dan raja. Dia dari Yehuda, dia bisa jadi imam. Dia bisa jadi raja dari Yehuda. Tapi gimana? Dia kan suku Yehuda secara generatif. Dia dari suku Yehuda. Gimana caranya? Makanya dia dari keturunan Melkisedek. Keturunan para imam. Itu di Ibrani ada. Makanya dia Yesus yang pegang 3 jabatan. Imam, raja, dan nabi. Di dunia ini gak ada yang punya 3 jabatan ini. Cuman Yesus. Saya bilang sama Karen, bener Karen. Waduh, cuman Tuhan loh yang punya 3 jabatan itu. Nabi, imam, dan raja. Kenapa? Karena dia dari keturunan Melkisedek. 2,
Dia dari keturunan Yehuda, dia bisa jadi raja. Dia bisa jadi imam. Dan dia yang sudah turun menjadi manusia, dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia telah mati buat saudara dan saya. Betapa berharganya dirimu di hadapan dia. Saya bilang sama saudara, untuk apa engkau hidup dalam kepahitan hari ini? Untuk apa engkau hidup dalam pahit hati sampai hari ini? Hanya karena duit gak ada, hanya karena masalah gak selesai. Kenapa engkau jadi pahit hari ini? Kamu harus tahu dulu siapa yang lagi jalan sama kamu. Kamu harus tahu dulu siapa yang lagi pegang tangan kamu hari ini. Kamu harus tahu dulu siapa yang anggap kamu berharga hari ini. Kalau kamu tahu itu, kamu gak akan pernah pahit. Dihantam kayak badai apapun, kamu gak akan pahit. Amin, Tuhan berkati. Oke, saudara boleh tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan isi hatimu. Dan hamba merasakan betapa kuatnya hadiratmu di tempat ini. Betapa engkau hadir di tempat ini. Betapa engkau sangat mengasihi kami dan menganggap kami berharga di matamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat apapun yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami sering pahit dengan keadaan kami. Kami sering takut dengan masa depan kami. Kami tidak percaya dengan keberadaanmu di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Dalam segala hal, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saudaraku, saya beri waktu saudara beberapa saat untuk saudara taruh tangan di dada dan koreksi diri kita kalau kita mengalami pahit hati. Saudara mengalami gempuran-gempuran, saudara mengalami masalah-masalah yang belum terjawabkan, yang belum terselesaikan. Kita mengharapkan solusi. Tapi gimana caranya kalau saudara menjauhi Tuhan? Saudara mengharapkan jalan keluar, tapi saudara mereject jalan kebenaran. Saudara menganggap Tuhan itu sebagai omong kosong dan tidak memperdulikan keberadaan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Percaya deh, Tuhan mengasihimu dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Di tengah kebuntuan jalanmu, Dia menuntunmu pada jalan keluar. Di tengah pekatnya jalanmu, Dia memberimu terang dan harapan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu sekali-kali pun tidak. Kami bersyukur ya Bapa untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Yang kami tahu hanya satu tujuan. Semua untuk kebaikan kami. Semua untuk membuat kami tersenyum. Semua untuk membuat kami bersuka cita akan masa depan kami yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mungkin saat ini engkau dihina. Mungkin saat ini engkau tidak punya apa-apa. Tapi percayalah, kalau engkau punya Tuhan, engkau punya segalanya. Tuhan cukup bagimu. Tuhan itu segalanya dalam hidupmu.
Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.